Ahli ibadah yang tidak pandai, tidak berilmu, bisa jadi sia-sia amalannya sebab tidak mengetahui ilmu. Makanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan apa? Ilmu adalah pemimpin amal dan amal itu berada di belakang setelah adanya ilmu. Apa buktinya ilmu itu lebih didahulukan daripada amal? Imam Bukhari itu berkata, al-ilmu qoblal qawli wal amali. Ilmu sebelum berkata dan berbuat. Jadi ilmu sebelum kita berbuat sesuatu, sebelum kita berkata sesuatu. Jadi udah nggak ada waktu lagi. Kita harus terus menuntut ilmu, belajar, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan yang penuh semangat insyaallah. Pada hari ini kita akan membahas mengenai keutamaan ahli ilmu dibandingkan ahli ibadah. Nah, teman-teman semua, sebelum kita mulai, menurut teman-teman, mana yang lebih utama, ahli ilmu atau ahli ibadah? Kita lihat ya pada hari ini tentang betapa luar biasanya kalau kita memiliki ilmu dan bagaimana yang terjadi kalau kita beribadah tanpa ilmu. Mari kita lihat teman-teman semua, tentu ahli ilmu dan ahli ibadah ini memiliki keutamaannya masing-masing. Namun Rasulullah SAW ini menggambarkan kedudukan keduanya melalui sebuah perumpamaan yang diambil dari benda-benda di langit. Apa kata Rasulullah SAW? Keutamaan ahli ilmu dibandingkan dengan ahli ibadah sama seperti keutamaan bulan pada malam purnama dibandingkan dengan bintang-bintang. Maksudnya apa? Keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan seorang ahli ibadah seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang. Jadi ahli ilmu itu bulan, ahli ibadah itu bintang-bintang. Apa bedanya? Kenapa Rasulullah mengumpamakan ahli ilmu itu seperti bulan, sementara ahli ibadah seperti bintang-bintang? Maka kita lihat teman-teman semua, Rasulullah menjelaskan perumpamaan seperti ini dikarenakan kalau kita lihat bulan, bulan itu cahayanya bisa menerangi penjuru bumi. Bulan itu cahayanya bisa meluas ke seluruh arah. Sehingga manusia banyak sekali yang bisa mendapatkan manfaat dari cahaya itu bulan. Tapi kalau bintang, ahli ibadah diumpamakan dengan bintang, bintang-bintang di langit ini cahayanya untuk siapa? Untuk dirinya sendiri atau untuk yang di dekat-dekatnya saja. Maka itulah perbedaan antara ahli ilmu dengan ahli ibadah. Seperti itulah perbedaan yang kita lihat bahwa ahli ibadah ketika dia ibadah manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri dan orang-orang sekitarnya. Kalau teman-teman sholat misalnya, atau teman-teman baca Quran sendiri, manfaatnya untuk teman-teman sendiri atau untuk orang-orang di dekatnya saja. Tapi kalau ahli ilmu, siapa yang disinari? Kalau digambarkan seperti bulan, maka menerangi semua orang. Yang namanya ahli ilmu, manfaatnya banyak, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk banyak orang, menerangi banyak orang. Kita lihat lagi bagaimana kata Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan dari Abu Umamah, Rasulullah SAW ditanya tentang dua orang. Yang satu ahli ilmu, satu ahli ibadah. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Keutamaan orang berilmu atas orang ahli ibadah seperti keutamaannya aku atas orang-orang yang paling bodoh di antara kalian. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan seluruh penghuni langit dan bumi sampai semut di dalam lubang, sampai semua ikan, semuanya mendoakan orang-orang yang mengajarkan kepada manusia tentang kebaikan. Mendoakan orang-orang yang berilmu. Jadi kalau orang-orang berilmu dan mengajarkan ilmunya, memanfaatkan ilmunya untuk orang lain, menyebarkan kebaikan kepada orang lain, maka kata Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya penghuni langit dan bumi sampai semut di dalam lubangnya sampai ikan di lautan itu semuanya mendoakan orang-orang yang mengajarkan pada manusia lainnya tentang kebaikan. Kita lihat teman-teman semua.
Rasulullah itu punya banyak sekali sahabat, ya kan? Tapi di antara sahabat-sahabat Rasulullah, hanya orang-orang berilmu saja yang bisa meneruskan perjuangannya Rasulullah. Ya enggak? Rasulullah punya banyak sekali sahabat, ada ahli ibadah, ada ahli ilmu, ya. Kemudian kita lihat siapa yang meneruskan perjuangannya dakwahnya Rasul. Siapa yang meneruskan eh, perjuangan-perjuangan umat Islam ini adalah sahabat-sahabat yang berilmu. Sahabat-sahabat inilah mereka meriwayatkan hadis, mereka menuliskan sejarah gitu kan, sehingga nama mereka abadi sampai kini. Begitu pula para ulama-ulama ya, nama mereka abadi. Tapi kalau ahli ibadah, namanya mungkin nggak abadi karena kebermanfaatannya untuk dirinya sendiri. Tapi ahli ilmu, ketika dia mengajarkan, ketika dia bermanfaat untuk orang lain, maka namanya abadi. Artinya apa? Amal-amal jariah akan terus mengalir kepada dirinya. Kalau sahabat-sahabat Rasul yang hanya ahli ibadah misalnya, tentu derajatnya sangat jauh dengan sahabat-sahabat yang berilmu. Kedekatan Rasulullah dengan sahabat-sahabat berilmu tentu beda dengan kedekatan Rasulullah kepada sahabat-sahabat yang ahli ibadah. Lihat teman-teman sekalian, orang yang berilmu dalam keadaan tidak ibadah pun, keutamaannya nih, dia mendapatkan banyak kebaikan. Kenapa? Karena setiap makhluk mendoakannya. Ya kan? Seperti misalnya nih teman-teman sekalian di pesantren misalnya. Ustazah-ustazah kalian. Lagi tidurnya pun, misalnya ustazah-ustazah lagi tidur nih, tetap mendapatkan kebaikan. Sebab apa? Sebab ada murid-muridnya yang mendoakannya. Sementara ahli ibadah harus berupaya berdoa untuk dirinya sendiri. Teman-teman yang fokus untuk mensolehkan diri sendiri, fokus nggak mau mikir apa-apa, nggak mau dakwah, nggak mau ngajarin orang, nggak mau ngajak orang pada kebaikan, fokus saja sholat, fokus saja ibadah untuk dirinya sendiri, bagus. Tapi ahli ibadah harus berusaha berdoa atas dirinya sendiri. Tapi ahli ilmu, dalam keadaan dia tidak ibadah sekalipun, dia sudah mendapatkan banyak kebaikan sebab setiap makhluk mendoakannya. Itu perbedaan antara ahli ibadah dengan ahli ilmu. Kalau kita lihat teman-teman semua, gambaran dari Imam Al-Ghazali ya, beliau mengatakan ilmu itu adalah permata yang lebih utama daripada ibadah. Karena kenapa? Karena dengan ilmu ibadahmu menjadi benar. Dan tanpa ilmu walaupun kau ahli ibadah, khawatir ibadahmu pun tak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebab banyaknya kesalahan yang kau lakukan. Nah, begitu ya teman-teman semua. Jadi, di sini kita bisa lihat betapa ibadah harus disertai dengan ilmu. Ibadah tanpa ilmu itu ibarat debu yang ditiup oleh angin. Gitu, khawatir sia-sia karena belum tentu benar pelaksanaannya. Mari kita lihat teman-teman semua, Masya Allah, umat Islam ini luar biasa. Kita diajarkan untuk terus belajar dari para ulama dan para sahabat-sahabat Nabi ya. Salah satunya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Tuntutlah ilmu, khususnya belajarlah agama Islam. Engkau boleh jadi apapun kok teman-teman semua, tapi tuntutlah ilmu, belajarlah agama Islam. Karena mempelajarinya adalah sebuah kebaikan untukmu. Mencari ilmu itu adalah ibadah, kata Mu'adz bin Jabal. Saling mengingatkan akan ilmu adalah tasbih. Membahas suatu ilmu adalah jihad. Mengajarkan ilmu pada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Mencurahkan tenaga untuk belajar dari ahlinya adalah suatu qurbah atau suatu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Nanti mau ceritakan bagaimana kisah-kisah mengenai ahli ilmu dan ahli ibadah yang terlihat mencolok perbedaannya. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Ilmu agama itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjagamu. Sedangkan harta, engkau mesti menjaganya. Ya kan, kalau kita punya harta, kita harus jaga harta. Tapi kalau ilmu, ilmu yang jaga kita. Harta itu berkurang ketika dinafkahkan atau dikeluarkan, namun ilmu akan terus bertambah ketika engkau infakkan. Harta berkurang kalau engkau belanjakan untuk dirimu sendiri, namun ilmu malah bertambah kalau engkau keluarkan. Makanya orang-orang yang udah belajar Quran, misalnya, atau belajar apapun itu, harus ngajar, supaya nggak lupa. Makanya Rasulullah SAW ingatkan, khairukum man ta'alamal Quran wa alamahu. Sebaik-baik orang yang belajar dan mengajarkan Quran misalnya. Engkau punya ilmu, engkau wajib ngajar. Uma punya banyak teman-teman kok, udah kaya raya, luar biasa dengan bisnisnya yang handal, tapi ada di sisi sebagian hidupnya ngajar. Kenapa? Ngajar itu adalah sedekah baginya. Ngajar itu membuat ilmunya bikin terus bertambah. Kalau nggak ngajar, teman-teman lupa. Sekarang teman-teman yang sudah belajar Quran,
nanti pulang ke rumah, lagi liburan Lebaran nih, ada 2 minggu mungkin, ngajar. Ngajar siapa? Ngajar adik kah, ngajar kakak kah, ngajar anggota keluarga kah, ngajar siapapun, ngajar teman-teman semua, supaya teman-teman nggak lupa. Ya. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu? Beliau berkata, majelis ilmu itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun lamanya. Orang Mesir, beliau mengatakan begini, oke, kamu tahu kan belajar bahasa Arab untuk orang Islam itu hukumnya apa? Wajib, kata beliau. Wajib. Bagaimana engkau bisa memahami, merenungi, menghayati bacaan sholat, doa, atau Quran yang kau baca kalau engkau tidak bisa memahami bahasa Arab? Jadi wajib bagi umat Islam itu bukan hanya sekedar belajar Quran, tapi belajar bahasa Arab. Sayangnya di Indonesia ini masih minim kesadaran mengenai itu. Maka teman-teman yang ada di sini, mudah-mudahan minta sama Allah untuk dikasih hatinya tergugah atau semangat untuk bisa mempelajari bahasa Arab. Bukan karena apa-apa, karena Islam ini dengan bahasa Arab. Quran ini bahasa Arab. Coba kita renungkan teman-teman semua. Kalau teman-teman tahu bahasa Arab, ketika teman-teman sholat, tarawih misalnya, ketika imam baca ayat-ayat, teman-teman bisa nangis itu. Kalau ada ayat-ayat tentang taubat misalnya, ayat-ayat tentang kematian, ayat-ayat tentang azab misalnya. Tapi teman-teman nggak akan berasa di hati kalau teman-teman nggak paham tentang apa yang dibacakan. Iya nggak? Kemarin waktu di Maskul Hufat, mau cerita sedikit, mohon izin teman-teman dari luar. Kami ini ada tarawih setiap malam. Syekh Dr. Ahmad Abdul Aziz sebagai imam, beliau memberikan doa di malam nuzul Quran itu. Doanya panjang dan indah, Masya Allah. Orang-orang yang ngerti bahasa Arab itu akan nangis teman-teman semua dengan doa yang indah itu. Tapi kalau kita nggak ngerti ini doa tentang apa ya? Nggak bisa kita hayati. Maka penting bagi kita untuk kalau kita mau belajar agama, dan kita harus belajar agama. Kita boleh jadi apapun teman-teman semua, tapi harus belajar agama. Salah satunya tidak hanya Quran, tapi bahasa Arab untuk bisa memahami Quran kita, sholat kita, doa kita. Maka kata Imam Syafi'i apa? Siapa yang tidak mencintai ilmu agama, tidak ada kebaikan untuknya. Perkataan Imam Syafi'i apalagi? Menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah, kata Imam Syafi'i. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat-sholat sunnah. Ya, begitulah teman-teman semua. Jadi Imam Syafi'i juga berkata, siapa yang ingin dunia wajib punya ilmu. Siapa yang ingin akhirat wajib juga punya ilmu. Jadi umat Islam tuh nggak ada waktu selain terus belajar, 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 belajar. Belajar perkara dunia, belajar ilmu akhirat. Kita ingat teman-teman sekalian, kita pindah kisah lain. Kita ingat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam itu disuruh pilih sama Allah. Mau ilmu, mau harta, mau tahta. Sebagian orang di luar sana kalau dikasih pilihan, kalian mau ilmu atau mau harta yang banyak atau mau jabatan? Sebagian orang kan bilang, oh saya mau harta yang banyak, saya mau harta kekayaan. Sebagian orang mengatakan, saya mau jabatan supaya dihormati banyak orang. Tapi hanya orang-orang tertentu yang mengatakan, saya mau ilmu. Ya enggak teman-teman semua? Kenapa? Kalau engkau pilih harta, engkau akan kaya sesaat, tapi tanpa ilmu engkau tidak bisa mengelola harta kekayaanmu itu. Engkau akan jatuh miskin dengan cepat. Engkau pilih jabatan, pilih tahta, enggak punya ilmu, maka engkau akan dibohongi oleh orang misalnya. Kau akan melakukan hal-hal yang uh, mudah diperdaya oleh orang. Jabatanmu itu engkau tidak gunakan dengan sebaik-baiknya karena kebodohan itu. Tapi kalau engkau punya ilmu, dengan ilmu engkau mendapatkan tahta, dengan ilmu engkau mendapatkan harta. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memilih ilmu. Dengan ilmu beliau mendapatkan kekuasaan dan mendapatkan kekayaan. Jadi ilmu itu luar biasa ya teman-teman semua. Kata Nabi Muhammad apa? Barang siapa yang menuntut ilmu, nih sekarang nih teman-teman lagi menuntut ilmu nih, maka Allah akan menunjukkan jalan menuju surga. Seseorang yang berilmu senantiasa diminta ampun, tadi Mas sudah ucapkan ya, oleh makhluk yang berada di langit dan di bumi, hingga dimintakan ampun oleh ikan-ikan di lautan. Sesungguhnya ulama, orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Jadi orang-orang yang sedang belajar, engkau sedang jihad fisabilillah, sedang sungguh-sungguh berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini kita bisa lihat betapa agama Islam memuliakan, mengutamakan, menghargai orang-orang yang memiliki ilmu. Uma kasih contoh lagi, beberapa contoh mengenai orang ahli ibadah yang tak berilmu. Diriwayatkan pada suatu ketika ada seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tempat ibadahnya itu letaknya di atas gunung. Suatu ketika beliau keluar dari tempat ibadahnya, beliau berkeliling, berjalan-jalan turun ke gunung, kemudian merenungi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Naik gunung lagi, kemudian menatap langit, merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela beliau lagi berkeliling dan merenung gitu ya. Kemudian
si orang ini melihat ada sesosok manusia yang dari badannya mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. Lalu ahli ibadah ini pun akhirnya berpaling dari orang yang bau ini, sehingga dia terhindar dari bau yang luar biasa yang menyengat dari orang ini. Maka kemudian orang itu mengatakan, "Kenapa kamu berlaku seperti ini kepadaku? Sungguh amalan-amalan kamu telah menguap dan sirna karena engkau telah berlaku seperti ini kepadaku. Persediaan amal kebaikanmu tidak dihitung di sisi Allah. Kebaikan-kebaikanmu telah hilang." Kenapa? Kata ahli ibadah. Kenapa kebaikan-kebaikanku hilang? Orang ini menjawab, karena engkau enggan berdekatan dengan aku, padahal aku adalah anak Adam semisal kamu. Maka ketika itu, si ahli ibadah ini terlihat sedih wajahnya, dan kemudian orang ini mengatakan, saya kasihan kepadamu, izinkan saya memberikan nasihat, karena engkau lupa, engkau lalai, kata si orang yang bau ini. Kalau engkau ingin agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahanmu, saya akan memberikan nasihat kepadamu, yaitu dengan cara engkau cari tikus-tikus di gunung. Lalu engkau gantungkan tikus-tikus itu, bangkai-bangkainya, engkau letakkan di lehermu. Lalu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang hidupmu. Nah, si ahli ibadah ini kemudian berpikir, iya ya, dengan begitu aku tidak lagi membeda-bedakan orang dan aku terbiasa dengan bau sehingga aku bisa bersikap baik dengan orang-orang yang bau seperti orang ini gitu. Karena tiap hari mencium bau dari tikus ini. Maka ahli ibadah ini pun yang bodoh ini melaksanakan nasihat dari orang itu. Yang ternyata orang itu adalah syaitan yang sengaja mencari kesempatan untuk bisa memperdaya si ahli ibadah ini. Apa yang dilakukan oleh ahli ibadah ini? Beliau memburu tikus-tikus di gunung. Ya, ada yang udah mati, ada yang masih hidup. Kemudian apa yang beliau lakukan? Maka beliau menggantung di lehernya. Dan beliau pun terus-menerus beribadah kepada Allah SWT dengan keadaan seperti itu. Apa yang kemudian terjadi? Si ahli ibadah ini terus beribadah sambil membawa najis. Ya kan? Selama puluhan tahun hidupnya sampai dia meninggal dunia. Sehingga ibadahnya pun menjadi tidak sah. Nah ini nih orang-orang yang ahli ibadah tapi tidak memiliki ilmu. Maka ketika hal ini didengarkan kisah ini oleh Rasulullah SAW, maka Rasul mengatakan majelis ilmu itu lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Artinya kalau engkau ibadah tapi tidak punya ilmu, khawatir akan jatuh dalam kesalahan dalam beribadah kepada Allah, seperti yang dikisahkan tadi si ahli ibadah yang menggantung tikus-tikus di lehernya itu. Kisah lain teman-teman semua, ini menjadi pembelajaran penting untuk kita. Kita giat dalam mencari ilmu. Nanti kalau kalau teman-teman pulang ke rumah, ajak orang rumah juga belajar. Nggak ada hari tanpa belajar. Harus setiap hari belajar. Harus luangkan waktu untuk belajar. Belajar itu sama seperti makan. Setiap hari makan kan, teman-teman setiap hari kan makan. Sehari 3 kali. Engkau memberikan makan untuk tubuhmu. Sama kayak olahraga tuh sebenarnya. Olahraga juga harus dilakukan setiap hari juga. Begitu pula dengan ilmu untuk memberi makan pada otakmu nih, pada pikiranmu. Juga harus setiap hari. Sama seperti makan untuk menguatkan tubuh kita, maka ilmu yang kita pelajari setiap hari sama seperti makanan. Nggak bisa kita tinggal dalam satu hari pun untuk memberikan makanan pada otak kita. Untuk terus-menerus belajar. Kisah lain, teman-teman semua, diriwayatkan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau ini sedang berjalan di sebuah tanah lapang. Tiba-tiba muncul cahaya terang di langit. Kemudian terdengar ada suara yang memanggil, "Wahai Abdul Qadir, saya adalah Rabbmu. Sungguh aku telah halalkan untukmu semua yang haram-haram." Kata kalimat itu, ya, suara tersebut. Apa kata Abdul Qadir? Karena kecerdasan ilmunya, nyahlah engkau wahai makhluk terkutuk. Ya, seketika cahaya yang terang itu berubah menjadi gelap. Tiba-tiba suara itu kemudian mengeluarkan kalimat, wahai Abdul Qadir, sungguh engkau telah selamat dariku lantaran pengetahuanmu tentang Rabbmu. Jadi kalau orang yang tak berilmu itu mudah untuk diperdaya. Mudah untuk diarahkan ke sana kemari. Karena engkau nggak ngerti, engkau nggak tahu. Tapi orang-orang berilmu, dia punya pendirian. Dia tahu bagaimana dia harus bersikap. Dia tahu mana yang harus dia yakini. Itulah orang-orang berilmu. Apa kata syaitan? Syaitan dalam kisah ini, sesungguhnya aku telah menyesatkan 70 orang dari kalangan ahli ibadah dengan cara seperti ini. Pura-pura ngomong di langit. Aku telah halalkan semua yang yang diharamkan olehmu. Begitulah cara kerja syaitan. Kata syaitan, aku telah menyesatkan 70 orang dengan cara ini. Ahli-ahli ibadah dengan cara begini. Seandainya tidak karena ilmu, pastilah aku dapat menyesatkan kamu seperti mereka. Jadi penting teman-teman sekalian.
Sekarang ini teman-teman semua kita belajar bisa dimanapun. Teman-teman yang ada di pondok belajar di pondok. Teman-teman yang berada di luar, kadang-kadang kita sibuk kerja, kadang-kadang kita sibuk berdagang atau yang lain-lain. Tapi harus dalam satu hari diluangkan untuk belajar. Belajar caranya gimana? Bisa dengan guru, bisa dengan lihat YouTube, ceramah-ceramah YouTube. Belajar ilmu agama harus ada setiap harinya. Bisa dengan datang ke majelis-majelis taklim atau sebagainya. Jadi harus ada. Dalam sehari harus ada. Bisa dengan baca buku, harus ada penambahan ilmu itu. Kalau engkau ingin ibadahmu betul. Uma ingin cerita lagi, kisah-kisah lain lagi, supaya teman-teman semangat untuk meneruskan dan minta sama Allah semangat sampai tua nanti untuk terus menuntut ilmu. Karena ini sangat penting bagi kehidupan kita dan budayakan rumah itu adalah rumah yang keluarga kita adalah orang-orang yang gemar terhadap ilmu. Doa sama Allah karena yang bisa bikin keluarga kita, diri kita ini bersemangat terhadap ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Harusnya kita gelisah kalau dalam satu hari nggak ada penambahan ilmu, teman-teman semua. Kita lihat lagi diriwayatkan bahwa Nabi Isa alaihissalam pada suatu hari berdiam di atas gunung. Lalu iblis datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa kata iblis? Bukankah engkau mengatakan bahwa manusia yang telah dikehendaki mati oleh Allah pasti akan mati? Iya, kata Nabi Isa. Lalu iblis berkata lagi, kalau Allah tidak kehendaki mati, dia tidak akan mati? Iya, kata Nabi Isa. Lalu apa kata iblis kepada Nabi Isa alaihissalam? Kalau begitu, wahai Nabi Isa, lemparkanlah dirimu dari atas gunung ini. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki engkau mati, engkau akan mati. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki engkau mati, maka engkau tidak akan mati, kata syaitan. Apa kata Nabi Isa? Nyahlah engkau wahai makhluk terkutuk, sesungguhnya Allah lah yang menguji hambanya, sedangkan hambanya tidak berhak mengujinya. Ya, jadi ini kalau kita punya ilmu, teman-teman semua. Jadi di sini kita lihat orang yang berilmu dengan orang ahli ibadah, ya sangat jauh berbeda derajatnya. Orang yang berilmu dapat sempurna dalam mengerjakan amal-amal ibadah. Orang-orang yang berilmu bisa sempurna dalam mengerjakan ibadahnya. Kenapa? Karena tahu ilmunya. Contoh. Teman-teman sholat tarawih nih. Ini kan bulan Ramadan. Tapi teman-teman nggak sholat qobliyah ba'diyah. Isya misalnya. Teman-teman sholat isya nih. Terus teman-teman nggak sholat ba'diyah. Terus teman-teman langsung tarawih. Padahal sholat-sholat sunnah termasuk ba'diyah isya itu lebih utama dibandingkan sholat tarawih. Kok bisa ninggalin sholat qobliyah isya malah berlelah-lelah dengan tarawih? Sementara qobliyah isya itu lebih, sholat sunnah qobliyah ba'diyah itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan sholat tarawih. Jadi kalau mau sholat tarawih, maka sempurnakan qobliyah ba'diyahnya, teman-teman semua, sholat-sholat sunnahnya. Nah, kalau orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang ini, tentu dia tidak akan meninggalkan qobliyah ba'diyahnya, sholat-sholat rawatibnya sebelum dia mengerjakan sholat tarawih. Gitu ya, teman-teman semua. Ahli ibadah yang tidak pandai, tidak berilmu, bisa jadi sia-sia amalannya sebab tidak mengetahui ilmu. Makanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan apa? Ilmu adalah pemimpin amal dan amal itu berada di belakang setelah adanya ilmu. Apa buktinya ilmu itu lebih didahulukan daripada amal? Imam Bukhari itu berkata, al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Ilmu sebelum berkata dan berbuat. Jadi ilmu sebelum kita berbuat sesuatu, sebelum kita berkata sesuatu. Jadi udah nggak ada waktu lagi. Kita harus terus menuntut ilmu, belajar, teman-teman semua. Coba teman-teman lihat dalam surah Muhammad ayat ke-19. Perkataan tadi Imam Bukhari tadi yang mengatakan ilmu penting sebelum kau berkata dan sebelum berbuat. Ini adalah kesimpulan yang beliau ambil dari firman Allah surah Muhammad ayat 19. Apa bunyi surah Muhammad ayat 19? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Maka ilmuilah, maka ketahuilah, belajar dulu bahwasanya, jadi pertama tuh ilmuilah, cari ilmu dulu gitu ya. Bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mohon ampun bagi dosa-dosamu. Maka dalam ayat ini dimulai dengan ilmuilah, belajarlah istilahnya dalam kata lain ya. Cari ilmu lah. Lalu kemudian dikatakan baru mohon ampun. Jadi ilmu yang ilmuilah yang dimaksud dalam kalimat ini adalah kita diperintahkan untuk berilmu dulu, cari ilmu dulu. Sedangkan mohon ampun di kalimat berikutnya itu adalah amalan. Jadi ini pertanda bahwa ilmu lebih dulu dibanding amal perbuatan.
dibanding amal ibadah. Jadi setelah penjelasan singkat tadi mengenai betapa dahsyatnya ilmu, maka sekarang kita harus tahu. Kalau begitu, teman-teman semua, keutamaan luar biasa kalau kita belajar ilmu agama. Teman-teman belajar ilmu dunia boleh, teman-teman menjadi arsitek, teman-teman belajar arsitek, teman-teman jadi dokter, teman-teman belajar ilmu kesehatan. Teman-teman mau jadi apa? Apoteker, teman-teman belajar obat-obatan misalnya. Teman-teman mau jadi apa? Atlet, teman-teman belajar tentang olahraga misalnya. Tapi semua umat Islam wajib belajar ilmu syar'i, belajar ilmu agama Islam. Apa sih keutamaan kita belajar ilmu agama Islam? Pertama, Allah akan tinggikan derajat orang-orang yang berilmu di akhirat, di dunia. Coba kita lihat ya teman-teman sekalian ya dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Apa Allah Subhanahu wa taala katakan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi, cari ilmu agama. Engkau boleh jadi apapun, boleh terserah. Udah zaman sekarang tuh pembisnis yang hafal Quran, pejabat yang hafal Quran, psikolog yang hafal Quran. Zaman sekarang udah begitu teman-teman semua. Jadi penghafal Quran nggak mesti jadi ustadz 24 jam, tapi orang-orang yang udah belajar Quran, ketika dia jadi pedagang, pembisnis, politikus, kalau disuruh ngajar ngaji ya bisa, suruh jadi imam ya bisa, suruh ngajarin agama atau mengajak orang untuk mengingat Allah, ya bisa, memang itu tugasnya. Sebagai seorang muslim, tugas kita sebagai seorang dai dan daiyah. Kata Allah, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia yang punya tugas mengajak orang lain pada kebaikan, mencegah orang lain pada kemungkaran. Tapi kan untuk ngajak orang lain pada kebaikan butuh ilmu kan, teman-teman semua. Makanya hari ini kita bahas keutamaan orang yang belajar ilmu agama apa. Allah akan tinggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Kedua, orang yang berilmu adalah cahaya yang banyak dimanfaatkan manusia untuk urusan agama dan urusan dunia mereka. Ya, coba Uma lihat, seorang ilmu itu yang berilmu itu cahaya yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Teman-teman ingatkan kisah yang sangat terkenal dalam hadis surat muttafaqun alaih. Orang yang telah membunuh 99 orang. Dia datang ke ahli ibadah. Ahli ibadah yang tak berilmu. Aku sudah bunuh 99 orang, tapi aku mau taubat. Kata ahli ibadah, nggak bisa. Engkau sudah membunuh banyak sekali. Allah tidak akan mungkin mengampuni dosa-dosamu. Bagaimana mungkin 99 orang sudah kau bunuh? Engkau adalah pendosa. Dan Allah akan masukkan engkau ke neraka jahanam, misalnya begitu ya. Engkau adalah orang yang membunuh banyak orang. Maka pembunuh ini marah. Dibunuhlah ahli ibadah itu. Jadi genap 100 orang. Akhirnya ahli ibadah pendosa ini datang ke ahli ilmu. Orang yang berilmu. Orang berilmu ini tahu bahwa setiap orang punya kesempatan untuk jadi orang baik. Bahwa setiap orang punya kesempatan untuk punya kehidupan kedua yang berikutnya gitu. Maka kata ahli ilmu ini dengan keilmuannya, dia mengatakan, engkau pindah. Dia kasih solusi. Orang ilmu tuh dikasih solusi. Engkau pindah, pindah pergaulan, pindah tempat. Kalau nanti khawatir di tempat yang sama, khawatir engkau tetap menjadi orang dengan karakter seperti ini, pindah. Supaya engkau memulai kehidupan yang baru. Maka akhirnya orang ini pun pindah. Singkat cerita begitu. Singkat cerita beliau meninggal dunia dan akhirnya masuk surganya Allah. Walaupun belum sempat melakukan kebaikan, tapi niatnya sudah berbuat baik. Allah nilai itu niatnya itu sudah menjadi sebuah kebaikan. Jadi di sini kita bisa lihat teman-teman semua perbedaan luar biasa antara ahli ilmu dan ahli ibadah. Ya, ini perbedaannya yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Ahli ilmu itu bisa bermanfaat untuk banyak orang. Ketiga, teman-teman semua, ketahuilah keutamaan orang-orang yang belajar ilmu syar'i, ilmu agama. Ilmu itu adalah warisan para nabi. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya nabi tidak mewariskan dirham dan dinar. Tapi para nabi itu mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia akan memperoleh keberuntungan yang banyak. Jadi minta sama Allah kekuatan, semangat untuk diberikan hati yang selalu haus dengan ilmu. Teman-teman tahu kan, semakin kita belajar, semakin kita merasa bodoh. Semakin kita belajar, semakin kita nggak tahu apa-apa. Kenapa? Karena ilmu luas yang belum kita tahu. Sebaliknya orang yang nggak belajar, ya nggak tahu apa-apa. Orang yang semakin belajar, semakin tahu bahwa ilmu luas dan dia semakin merasa dirinya bodoh nggak tahu apa-apa. Itu membuat kita merasa haus terus dengan ilmu. Keempat, keutamaan orang-orang yang belajar ilmu syar'i, belajar ilmu agama. Orang-orang ini akan mendapatkan seluruh kebaikan. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan,
maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Kalau ilmu agama udah kita dapetin, ngejalanin kehidupan sebagai seorang anak kepada orang tuanya, kita jadi tahu caranya gimana. Menjalankan kehidupan rumah tangga, kita jadi tahu caranya gimana. Ngejalanin perniagaan, bisnis gitu ya, kita jadi ngerti caranya gimana yang benar gitu. Nah, ilmu itu menjadi cahaya penerang dalam kehidupan kita. Memangnya ilmu apa sih yang wajib dipelajari? Pertama adalah ilmu tauhid, ilmu tentang dua kalimat syahadat. Itu wajib. Ilmu mengenai keimanan, wajib diketahui oleh kita. Apalagi ilmu tentang sholat, hal-hal yang berkaitan dengan sholat, hal-hal yang berkaitan dengan bersuci. Kemudian apalagi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan halal dan haram, mana yang boleh, mana yang enggak, ilmu tentang muamalah dan seterusnya. Ya, jadi ilmu itu wajib kita pelajari kalau kita amalkan. Kita wajib mempelajari tauhid. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan keimanan. Hal pertama yang harus dipelajari karena setiap amalan yang kita lakukan itu berkaitan dengan niat. Jadi harus belajar tauhid karena setiap pergerakan kita berawal dari niat. Kalau belajar haji, perlu nggak sekarang? Kalau dibilang wajib sekarang, tidak. Tapi kalau teman-teman belum mampu berhaji misalnya, maka ilmu tentang haji belum wajib dipelajari sekarang. Tapi kalau teman-teman sudah wajib atau mampu berhaji, maka wajib teman-teman mengetahui ilmu tentang haji dan segala sesuatu yang berkaitan dengan haji. Jadi kita belajar sesuatu yang kita lakukan, yang kita amalkan. Makanya tauhid penting karena tauhid berkaitan dengan niat. Setiap perbuatan kita itu berkaitan dengan niat, ya kan? Begitu teman-teman semua. Jadi menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim dari berbagai macam usia. Ingat, Allah mengunggulkan Nabi Adam alaihissalam di depan para malaikatnya dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu menjadi mulia karena ilmu menjadi perantara menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Umar katakan, keberadaan ilmu itu diibaratkan seperti makanan sehari-hari yang harus dikonsumsi oleh kita. Maka ini membuktikan ilmu memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehari-harinya. Jadi kita lihat, ilmu ini selain diibaratkan dengan makanan, kan kita nggak bisa hidup tanpa makanan. Sama, kita juga nggak bisa hidup tanpa ilmu. Ilmu juga diibaratkan dengan obat. Kenapa? Yang kadang-kadang dibutuhkan. Sebagaimana kalau orang sakit membutuhkan obat supaya bisa sembuh, begitu pula dengan kita. Bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan kehidupan tanpa adanya ilmu? Ya nggak teman-teman semua? Ya kan? Kita awali setiap keyakinan kita, setiap amalan kita dengan ilmu, kita luruskan niat kita untuk tidak terjerumus kepada ibadah yang tidak ada tuntunannya misalnya. Dan ingat teman-teman semua, amalan yang dibangun tanpa dasar ilmu malah akan mendatangkan kerusakan bukannya kebaikan. Kata Umar bin Abdul Aziz, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Usai sudah penjelasan Uma pada hari ini. Baik, semangat selalu teman-teman semua. Orang-orang Islam harus menjadi orang-orang yang cerdas. Para calon istri harus jadi istri yang cerdas. Ibu apalagi harus ibu yang cerdas karena mendidik generasi-generasi yang harus lebih baik daripada kita insya Allah. Terima kasih sekian dari Uma. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.